Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai praktikan semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Robi Janatan dari Laboratorium Struktur dan Perkembangan Hewan, jurusan Biologi Universitas Andalas. Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan praktikum histologi hewan. Untuk praktikum histologi hewan ini, kita menggunakan alat dan bahan yang secara umum digunakan. Yang pertama adalah mikroskop, ada preparat permanen yang berisi sayatan histologis dari organ-organ pada hewan, baik itu vertebrata maupun invertebrata. Pada praktikum pengamatan histologi hewan, biasanya kita mengamati preparat permanen tersebut langsung di bawah mikroskop menggunakan mikroskop yang representatif. Namun kali ini kita akan melaksanakan praktikum ini menggunakan laboratorium virtual. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang histologi sistem pencernaan. Silakan buka browser websitenya dan silakan klik www.histologyguide.org. Setelah masuk ke tampilan histologi laboratorinya, maka kita akan menemukan beberapa submenu dan silakan diklik slide box. Praktikum pertama kali ini kita akan membahas topik histologi sistem pencernaan. Pada laboratorium virtual itu terdapat pada chapter 14. Silahkan diklik chapter 14 tersebut. Kita akan melihat beberapa organ, mulai dari saluran pencernaan dan organ pencernaan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah histologi dari lidah. Lidah terdapat beberapa papila di permukaannya, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Kita masuk pertama kali kepada papila filiformis. Silahkan buka slide MHS 208. Lalu silahkan buka slide MHS 266 untuk papila fungiformis. Lalu silahkan buka slide MHS 264 untuk papila circumvallata. Kita masuk pertama kali ke papila filiformis yang terdapat di slide permanen MHS 208. Jadi laboratorium virtual ini merupakan laboratorium yang bisa kita akses free dan tampilannya seperti tampilan mikroskop. Jadi di layar kita bisa lihat ini merupakan sayatan dari lidah, dan pada menu ini merupakan skala. Skalanya di sini adalah 5000 mikrometer. Lalu di sini ada pilihan perbesaran, ada perbesaran 0,4 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, dan 40 kali. Lalu di sini ada menu zoom. Ini adalah zoom out dan ini adalah zoom in. Ini adalah kursor untuk menggeser sayatan yang kita inginkan. Sedangkan di samping kanan kita akan menemukan keterangan dari sayatan ini. Keterangan ini tidak berada dalam bahasa Inggris.
Inggris sehingga kita mesti bisa mengetahui apa yang dimaksud dalam keterangan dari sayatan ini. Melihat beberapa struktur histologis dari lidah. Yang pertama adalah epitel. Epitel terdapat pada lapisan terluar yang terdapat pada lapisan papila. Ini merupakan papila filiformis yang terdapat pada permukaan lidah, yang mana permukaannya seperti meruncing seperti bulu-bulu, dan ini bisa kita zoom menggunakan perbesaran 4 kali, 10 kali, 20 kali. Bisa juga kita zoom in, dan bisa juga kita langsung klik ke objek yang ingin kita tuju dengan mengklik keterangan di samping kanan seperti ini. Maka nanti akan terlihat tampilan dari epitelium papilla filiformis dari lidah, di mana papilla ini tersusun oleh epitel berlapis banyak yang bisa kita lihat di sini tampilannya. Ini merupakan epitel dari papilla filiformis. Di bawah lapisan epitel ini kita bisa melihat dengan cara menggeser kursor. Ini merupakan lapisan jaringan ikat atau disebut dengan lamina propria. Lalu kita juga bisa menemukan otot pada lidah. Lidah disusun oleh otot lurik yang bisa kita lihat di sini. Ini merupakan lapisan otot lurik pada lidah, di mana kita bisa melihat lurik-lurik dari otot tersebut. Dan pada sayatan ini kita juga bisa melihat ada beberapa kelenjar, di mana ada kelenjar mukosa, slide berwarna putih di sini. Bagian yang berwarna putih ini merupakan kelenjar mukosa. Kelenjar mukosa ini berisi sel-sel yang nanti akan mensekresikan mukus. Mukus terdiri dari glikoprotein yang kita kenal dengan nama mucin. Kita bisa zoom out lagi. Kita lihat bagian mana saja kelenjar mukosa. Dan kita bisa melihat ini adalah kelenjar mukosa, dan ini juga kelenjar mukosa. Selain kelenjar mukosa, pada sayatan lidah ini kita juga bisa menemukan kelenjar serosa. Kelenjar serosa adalah yang berwarna gelap yang bisa kita lihat tersebar di bawah lapisan lamina propria dan terdapat pada lapisan otot lurik. Untuk bisa lebih jelasnya, kita bisa mengklik pada bagian kelenjar serosa di bagian keterangan. Ini adalah kelenjar serosa yang berwarna lebih gelap. Kelenjar serosa ini disusun oleh sel-sel yang nanti akan mensekresikan cairan yang berguna untuk mencerna makanan, karena cairan-cairan tersebut berisi enzim pencernaan. Selanjutnya kita masuk kepada papilla fungiformis. Pada preparat kali ini kita bisa melihat
preparat lidah yang mempunyai papilla fungiformis. Pada sayatan ini merupakan sayatan parasagital dari lidah, di mana kita bisa melihat beberapa papilla fungiformis pada bagian epitel, pada bagian lapisan mukosanya, yang bulat seperti cendawan ini merupakan papilla fungiformis dari lidah. Kita bisa lihat ada beberapa, ini, dan ini. Ini merupakan papilla fungiformis. Pada papilla fungiformis ini, kita bisa menemukan puting pengecap, dan kelebihan papilla fungiformis pada bagian papilanya itu ada puting pengecap yang berfungsi untuk mengecap rasa, sedangkan pada papilla filiformis itu tidak ditemukan pengecap rasa atau puting pengecap. Kita bisa melihat pada bagian mukosanya itu juga disusun oleh epitel berlapis, sama dengan papilla yang lainnya. Dan kita bisa melakukan perbesaran ke bagian papilla fungiformis. Ini adalah papilla fungiformis. Ini adalah lapisan epitel dari papilla yang berwarna agak kegelapan, sedangkan warna yang agak terang itu merupakan lapisan lamina propria. Sama dengan lapisan ini, merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan ikat. Lidah juga disusun oleh lapisan otot lurik, di mana kita bisa dilihat pada bagian bawah ini merupakan lapisan otot lurik. Selanjutnya kita masuk ke sediaan papilla circumvallata. Kita bisa melihat karakteristik dari preparat ini. Dia tidak hanya terlihat di sini papilla circumvallata, namun juga bisa terlihat papilla filiformis. Ini merupakan papilla filiformis yang seperti bulu-bulu atau seperti fili. Lalu ada papilla circumvallata seperti ini, di mana ciri-ciri dari papilla circumvallata ini dia membentuk huruf V, di mana dia akan membesar keluar dengan bagian ini jauh ke dalam, bisa kita lihat di slide. Dan sama dengan preparat sebelumnya, pada yang berwarna putih ini kita bisa melihat ini merupakan kelenjar mukosa, sedangkan yang berwarna gelap adalah kelenjar serosa. Dan ini juga disusun oleh otot lurik yang menyusun bagian lidah secara umum. Pada bagian papilla circumvallata juga terdapat taste bud atau puting pengecap,
yang bisa kita temukan pada spesimen ini, silakan lakukan perbesaran. Untuk lebih jelas bisa tekan bagian objek yang kita inginkan di bagian kanan layar, dan kita bisa melihat ini adalah puting-puting pengecap yang terdapat di papila circumvallata pada bagian epitelnya. Puting-puting pengecap ini berfungsi untuk menjadi pengecap rasa dari makanan yang kita makan. Jadi puting-puting pengecap inilah yang berguna sebagai pengecap rasa jika kita memakan makanan. Dan puting pengecap ini terdapat pada papila circumvallata dan papila fungiformis. Itu merupakan bagian dari lidah. Selanjutnya kita masuk kepada histologi dari esofagus. Silakan klik objek esofagus pada slide MH109. Slide ini juga diwarnai dengan pewarna hemoktosilin dan eosin. Sebagaimana preparat lidah sebelumnya juga diwarnai oleh pewarna hemoktosilin dan eosin. Kita masuk ke dalam slide dari esofagus. Lapisan saluran pencernaan secara umum itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan mukosa, lalu lapisan submukosa, lalu bagian muscularis eksterna, dan terakhir adalah lapisan adventitia atau juga disebut dengan tunika adventitia, namun tidak ditemukan pada sayatan ini. Kita masuk kepada sayatan mukosa. Lapisan mukosa ini terdiri dari epitel. Ini adalah epitel. Lalu terdiri dari lamina propria. Lamina propria disusun oleh jaringan ikat pada bagian bawah lapisan epitel. Lalu ada muscularis mucosa, yaitu lapisan mukosa yang terdiri dari jaringan otot. Bisa kita lihat, ini adalah jaringan otot polos yang terdapat pada lapisan mukosa. Tiga lapisan ini merupakan lapisan dari bagian dari lapisan mukosa. Lalu di bagian bawahnya kita bisa melihat lapisan submukosa. Di lapisan submukosa ini bisa kita temukan berbagai macam kelenjar dan juga berbagai macam saluran peredaran darah. Lapisan submukosa itu didominasi juga oleh jaringan ikat. Bisa kita lihat di slide. Juga ditemukan kelenjar mukosa di bagian esofagus. Ini yang berwarna lebih gelap. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan-cairan pencernaan. Di bawah tunika submukosa atau lapisan submukosa, kita bisa menemukan
lapisan muscularis externa. Muscularis externa itu terdiri, bisa kita identifikasi dengan melihat namanya. Jika namanya adalah muscularis, itu berasal dari kata muscle atau otot. Jadi, pada muscularis externa ini terdiri dari dua lapisan otot yang tergambar jelas di sayatan ini. Ini adalah lapisan pertama dan ini adalah lapisan kedua. Lapisan pertama itu terdiri dari lapisan otot longitudinal, sedangkan pada lapisan kedua terdiri dari otot sirkular. Ini adalah sayatan dari esofagus. Selanjutnya kita masuk kepada sayatan dari lambung. Kita akan mengambil sayatan dari bagian fundus lambung. Silakan diklik preparat MH112. Secara umum, saluran pencernaan itu mempunyai 3 lapisan atau 4 lapisan, di mana terdapat lapisan mukosa, submukosa, muscularis externa, dan adventitia. Pada preparat kali ini kita bisa melihat lapisan-lapisannya. Ada lapisan mukosa, lapisan submukosa, dan muscularis externa. Silahkan dieksplorasi lebih lanjut dari organ-organ yang terdapat dari saluran pencernaan dan organ-organ pencernaan lainnya, dan silahkan ikuti petunjuk yang telah tersedia di panduan praktikum untuk melaksanakan praktikum secara mandiri menggunakan laboratorium virtual yang disediakan oleh Histology Guide. Demikian adalah asistensi dari praktikum histologi sistem pencernaan. Demikianlah praktikum kita di laboratorium virtual kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.